Oke, selamat siang teman-teman semua. Teman-teman yang sudah hadir pada briefing 5-minute presentation, boleh give me reaction supaya saya tahu bahwa teman-teman memang hadir. Oke, thank you Valen. Oke, thank you Justin, Vivian, thank you Rofif. Oke, thank you teman-teman. Ya, terima kasih. Jadi, teman-teman boleh kalau karena koneksi tidak menyalakan kamera, tapi eh, kasih penanda saya bahwa teman-teman hadir. Saya nggak cuma berdua sama Kak Willy di sini saja gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Selamat siang sebelumnya teman-teman. Perkenalkan terlebih dahulu gitu ya. Walaupun saya nggak tahu nih ya, masih diingat apa tidak ya teman-teman. Kita kembali memperkenalkan diri. Eh, Perkenalkan, nama saya Hani Jutasari, teman-teman. Saya sebagai Deputy Head of School untuk Student and Alumni di School of Information System. Saya di sini tidak sendiri, teman-teman. Saya bersama Kak Willy di sini. Oke, untuk membantu saya membawakan materi terkait dengan 5-minute thesis presentation yang sifatnya mandatori bagi seluruh mahasiswa yang saat ini tuh maksudnya semester ganjil ini ya teman-teman ya, ganjil 2022-2023 sedang menjalankan baik tesis yang 4 SKS maupun tesis yang 6 SKS. Intinya mahasiswa yang mengikuti briefing hari ini adalah mahasiswa yang sebentar lagi akan mengumpulkan soft cover tesisnya. Oke, nah jadi bagi teman-teman yang mungkin masih ngerasa, teman aku belum hadir nih di sini nih, tapi aku ingat dia kan lagi semester ini tesis ya, nanti mau ngumpulin ya, nah boleh langsung di Japri untuk segera join. Oke, nah lalu apa sih tujuannya hari ini pada briefing kita kali ini teman-teman? Nah karena School of IS sudah menjalankan 5-minute thesis presentation ini sudah 3 semester ya Kak Willy ya. Sudah 3 semester berjalan. Jadi teman-teman nanti pada saat sidang skripsi itu tidak lagi melakukan presentasi secara langsung baik onsite maupun online. Jadi tidak nanti pada saat mulai sidang terus presentasi ganti-gantian, nyiapin materi PPT-nya, di show, share screen tuh enggak lagi teman-teman. Tapi teman-teman hanya cukup tinggal memplaykan, men-sharekan video 5-minute presentation-nya, memplaykan pada saat sidang berlangsung. Nanti yang dilihat adalah presentasi video ini. Makanya durasinya adalah 5 menit. Tujuan berikutnya adalah untuk memperpendek durasi presentasi teman-teman. Yang tadinya biasanya sidang itu durasinya bisa sampai 10 sampai 15 menit. Kali ini dengan 5 menit tentunya akan memotong durasi panjangnya periode 1 kali sidangnya. Itu ya teman-teman ya. Apalagi kita tahu bahwa semester ini banyak teman-teman yang mengambil jalur artikel ilmiah. Jadi biar lebih singkat waktu sidangnya, kemudian tidak sampai membuat tim yang sidang berikutnya itu menunggu terlalu lama karena presentasinya selesainya terlambat, pertanyaan sesi tanya jawabnya selesainya tambah molor lagi gitu ya teman-temannya. Makanya kita lakukan 5-minute thesis presentation. Nah, ada lagi yang latar belakang lainnya yang melatar belakangi munculnya 5-minute presentation ini. Yang pertama karena sebenarnya 5-minute presentation ini bukanlah hal yang baru teman-teman. Mungkin hal yang baru bagi teman-teman di dalam dunia akademisi gitu ya. Dan mungkin hal yang baru buat teman-teman karena selama ini aku ngelakuin tugas kuliah nggak pernah nih yang begini nih gitu. Kita presentasi seperti biasa nih, nggak pernah ada presentasi pakai video gitu ya. Tapi sebenarnya presentasi jenis seperti ini tuh sudah sering dilakukan. Biasanya kayak di bisnis-bisnis startup gitu ya. Karena mereka tuh presentasi terkait dengan idenya itu nggak lama teman-teman, hanya 5 menit. Jadi bagi teman-teman yang mungkin di mata kuliahnya sudah terbiasa presentasi 5-7 menit, nah ini udah mulai terlatih nih. Gitu ya, harusnya kita akan jauh lebih cepat. Lalu fungsinya lagi adalah untuk memastikan bagaimana teman-teman bisa mengkomunikasikan ide teman-teman ke khalayak luar di sana. Dalam waktu 5 menit idenya tersampaikan. Apa yang teman-teman mau katakan itu
dapat langsung tersampaikan oleh audiens teman-teman. Dan nantinya juga kita mau untuk bisa membangun jembatan dua arah gitu ya teman-teman ya, baik dari kalangan akademik pihak luar untuk menunjukkan kontribusi kita ke masyarakat dan bagi kalangan luar untuk mengetahui berbagai hal bagus yang dilakukan di dalam universitas tentunya. Nah, pentingnya apa kita lakukan 5-minute presentation ini? Yang pertama, teman-teman jadi lebih terorganisasi. Kemudian teman-teman akan lebih baik dari sisi communication-nya. Dan nanti teman-teman bisa berfokus kepada elemen-elemen yang penting dalam penelitian. Tidak lagi menyampaikan materi yang latar belakangnya panjang kali lebar kali tinggi, padahal isinya hanya seuprit gitu ya. Pentingnya, poin pentingnya ada di mana, tapi teman-teman jelasinnya muter. Nah, dengan adanya 5-minute presentation ini akan jauh lebih terarah ya. Oke, nah kalau yang ini sudah disampaikan tadi sekilas dari saya teman-teman, bahwa dengan keuntungan dari 5-minute presentation ini masih meningkatkan communication skill teman-teman. Nanti teman-teman bisa membangun bagaimana sih teman-teman bisa membuat sebuah presentasi atau teman-teman menyampaikan ide yang menarik audiensnya. Nggak cuma ngomong satu arah terus semua bengong gitu ya. Apa nih ya gitu, atau ekspresi orang yang ngomong tuh, ekspresi orang yang mendengarkan tuh ngantuk gitu ya. Aduh, aku udah nggak ngerti topiknya, ngantuk gitu ya. Itu tidak. Oke. Dan teman-teman diharapkan bisa memiliki pengalaman gitu ya selama membuat skrip presentasi itu harus seperti apa supaya mudah untuk disampaikan. Nah, presentasi ini tentunya, video 5-minute presentasi ini tentunya tetap akan menampilkan materi presentasi gitu ya, sesuai dengan isi skripsi teman-teman. Jadi terkait apa sih skripsi teman-teman? Kalau terkait dengan research, maka teman-teman harus tampilkan hasilnya gitu ya, bagaimana cara pengolahannya, metodenya, baik skripsi apapun pasti melampirkan latar belakangnya. Nah, ini poin-poin penting yang harus dimasukkan, itu tentunya teman-teman harus masukkan. Buatlah slide presentasi yang enak dipandang. Tulisannya tidak terlalu kecil-kecil. Pastikan itu tidak pecah kalau memang teman-teman memuat gambar atau grafik. Gitu ya. Jadi slide presentasi tetap ada ya teman-teman ya, karena itu untuk menunjang teman-teman dalam pembuatan video 5-minute presentasi ini. Ada beberapa contoh video 5-minute presentasi teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube kami. Untuk yang pemenangnya itu kayak pemenang gold winner of 5 minutes ini gitu ya. Itu sudah muncul di dalam YouTube kami. Teman-teman bisa lihat. Apa sih yang membuat orang ini bisa menang gitu ya. Nah, tapi saya nggak akan terlalu panjang di sini karena videonya panjang-panjang teman-teman ya durasinya ya. Walaupun 5 menit cukup panjang teman-teman. Nah, saya akan tunjukkan beberapa aja teman-teman. Sebentar, saya kayak tadi lupa share sound. Oke, kita dengarkan yang satu ini dulu teman-teman ya. Okay, so you will do the presentation for 5 minutes. Are you ready for now? Yes, we are ready. Okay, the time will start now. Hello judges, my name is Josephine from Bajol team. Creology wants to make their own LMS website, but have you ever thought why do students get bored in online classes? Though photo and videos material works, they're becoming standard nowadays. Data from Google Statistics stated that virtual tours can up twice likely to increase their user engagement and boost SEO. This is where we created Crealog Island, a user-friendly learning management system of an island virtual tour concept provided by Duanyam. By adding a virtual tour on Crealogy LMS, we are offering something unique and different. This can grab attention in a big way. Apparently, Duanyam has ever created a website called Crealogy.com. However, after analyzing the situational gap in this SCQ framework and referring to this Fishbone analysis that we had, the problem that the previous platform has was unattractive learning experience. Therefore, we decided to revamp the website. We adopted this design thinking method, a famous clinical and technical approach to problem solving consisting of 5 steps, which are empathize, define, ideate, prototype, and testing. Last January, we conducted the first step of design thinking, which is empathize. Thus, we have interviewed 6 craft entrepreneurs who are also a member of Creology community, widespread in Indonesia.
From the user interview result, next, on the second step, which is define, we summarize the problem from the previous website and define our user pain point. And from the pain point, we also break down to what are the user needs. We also did some benchmark analysis with other platforms to validate our assumption. So next, on the third step in ideation, after knowing the previous website problem, the current user need, thus we came up with 5 solutions and 3 improvements idea. So what does the prototype looks like? We are working towards building an ecosystem from a user-centric approach. Here are our 3 main services. Through Belajar feature, users are able to develop certain skill sets. Through community feature, it is made to create a safe space for the users to grow together. And last but not least, collaboration feature to create opportunities between users to collaborate. Next, we have the sub-features that we already made in each services. The yellow colored box is for the basic requirement, pink is for our solution idea, and blue is for our improvement features. Our Belajar feature consisted of interactive island concept design, pre-test, training materials, mobile app demo, post-test, and feedback from mentors. Our Komunitas features has seminar and info bank and community forum. And our collaboration features has gamification, collaborations through chat, and referral code marketing. We also have already made the navigation map. And for future development, Kreolog Island will also support in mobile app. We also already test our prototype to our users. We conducted the user interview with Kak Amalia, who's also one of our interviewees from our first user interview. The result, she is 95% satisfied with our prototype and looking forward for this realization. She even gave us some input, which later, after that, we implemented in our prototype again. Now, I want to ask you to pack your luggage and have a virtual tour with us. Welcome to Kreology Island. Let's look at our interactive Kreology LMS with an island concept named Kreology Island. They won't give you a boring experience with our virtual tour, where each cottage serves different knowledge opportunities. In Kreology Island, you could build an online reputation in 2 ways. The first is by registering yourself and your business, as it will be shown on your profile. The other one is by collecting badges after your profile. After you complete the course, Kreology Island will give you a rewarding experience by increasing the percentage achievement of related badges on your profile. Kreology Island provides a message feature that helps you to expand your networks, especially if you are the business owner who wants to collaborate with other users. On the other side, you could also add them as your friends. Do you want to get a discount course voucher freely? Sure you do. You can claim it by simply inviting the non-user of Kreology Island, and when they have joined in, you'll get the voucher discount. Sharing your experience, knowledge, or even tips and tricks are done by writing in the community forum that may give insight or help for other users. Your posted forum will be shown in your profile dashboard. Want to know about the latest seminar and exhibition? Just pick at this information in the Komunitas or community page. That's all for the additional features we've created, and for the basic requirement, the integration with the Kreology apps happen in SMES management, where you can live demonstrations the Kreology app on this website. When you're accessing purchase material, you could view the access history and total progress percentage. We have so much more to tell you about our amazing features, and I'd be happy to tell you more in the Q&A later. We are from Lejo IT team, and we'll be waiting for your visit to Kreology Island. Thank you. Oke, teman-teman, itu video yang pertama. Oke, kita lihat video yang kedua, teman-teman. Yes. Okay, if you're ready, you may start. Thank you. Do you guys know what Kreology is and what their goal is? Kreology is a learning platform that targets small business owners. Their goals? It's actually quite simple. Kreology wants to provide the best learning experiences for craft businesses. Pretty simple in concept, but with their current business process, it's not really working out to their favor. Today, my team and I are going to pitch a design solution that may help Kreology achieve their goals. As of now, they use 3 platforms to conduct their learning process. First, the user would have to buy a course from their learning platform partners, and then the user would have to manually redeem their code through a Google form. The staff will then verify the code. If this correct, then the staff will then give out the link to the
Thinkific courses. This is actually so much work, and not all users are going to want to commit such a long process. So what we're gonna do? Essentially, is design one integrated system so that all of the SCADA process will be in one big platform. But how exactly are we going to do that? Through a design thinking model that have 5 steps, and that is empathize, define, ideate, prototype, and lastly test. In this case, our group has already conducted the model until the 5th step, prototype. We haven't done a test yet, but we have already planned how we're going to test the prototype going forward. So let's start with the first step, empathize. Meet Mr. Abdul and Mrs. Tracy. Mr. Abdullah is a used good craftsman, while Mrs. Tarsi is chairman of the Lavender Garbage Bank. How do we empathize, relate to them? Through an interview in which we get to know better about the two and their struggles. Through that, we were able to define the problem, that the two phases, and it's their limited knowledge on managing a business and the fact that they're both non-tech. 5% of small business owner uses the internet, and 23% uses it as a means of information. So what exactly seems to be the problem is the access. Not everyone is able to know and access Crealogy. This is one of the pains that hinder their learning experience. So what now? Crealogy have to maximize using the social media. According to the Macmillan theory, there are 4 factors to build community. It's a membership, shared emotional connection, influence, and need fulfillment. How exactly do Crealogy implement this factor? By using the push and pull marketing technique. First, by publishing a free content on social media platform, for example, using post Instagram or Instagram TV, to pull the user and to create interest in the public. And second, by creating a push notification on social media platform to give a reason new of regarding the apps, for example, by using Telegram channel. And lastly, by creating 2 communication to develop sense of belonging and identification by using IG story question or IG story vote. Crealogy should try to market the product on the familiar to their user, like Instagram, Telegram, on other social media platform. But that doesn't mean the user couldn't just directly go to Crealogy link from a website. And on the next part, we are going to elaborate our prototype idea for Crealogy. There are 2 triggers in this page that triggers the user to create an account. The first one, we think Crealogy could give a good deals for the users who sign up right now. In this, for instance, we gave out a trial if the users were to join now. And the user could hover the photo of each course and a short trial of the class will be played. If the users want to know more about the class detail, they will be prompted to create an account. Creating an account, as the targeted market varies from young 20-year-olds to 50-year-olds, instead of using email, we think using phone number is far more appropriate. The reason behind this is solely because not everyone is familiar with the concept of email, but almost everyone has a cell phone with a working phone number. Sign in. Members who have already made an account could log in with their registered phone number and password. Questionnaire for new members. To ensure that the member has the best, most fitted courseware for them, right after new members log into their account, the system would show a set of questions to better understand what the member wants out of Crealogy homepage. And this immediately redeem courses purchased from another platform here. User will have level based on how many courses that they have taken. Each level has their own benefits. This feature is used to motivate user to learn more and to earn more. As moods of member might differ each day, every day they could choose what mood they are currently in, and Crealogy would recommend courses that match their mood. As member has already answered questions regarding things that they wanted out of Crealogy on the homepage of the website, member could see the recommended courses tailored personally for them. As time goes by, the result of this part of the page will consider other classes that the member has taken before. The member could also see their history of classes that they have taken before. On the course page, they could see all the details regarding the classes, and they could also watch the trailer of the class before actually purchasing the class. Next part, on the ongoing classes or the class that they have already bought, they can choose to watch the video or to see the material or to test their knowledge, and they could also see the progress of the class that they're taking through the progress bar. This is the course video page where they could watch the video of the course, the slides page where they could see the material of the course, and the pre-post test where a member could test their knowledge on the course that they have already taken or about to take. There are 2 ways to answer the question, by choosing it or by dragging it. We use dragging so that people would enjoy doing their test more.
my course page in this. In Teams. Oke, teman-teman. Based on 2 video ini, apa yang teman-teman dapatkan dari 2 video 5-minute presentation ini? Kita mulai dari, menurut teman-teman, 2 video 5-minute presentation ini memiliki kesamaan di mana ya, teman-teman? Boleh, mau langsung ngomong, boleh. Mau by chat, boleh. Berbicara, apa? Durasinya. Durasinya, ya durasinya sama-sama 5 menit ya. Berbicara cepat dan jelas, pakai bahasa Inggris. Yang langsung di highlight itu ya. Singkat, padat, jelas Bu. Singkat, solid. Oke. Oke, jadi teman langsung to the point. Nah, ini nih kita dapat poinnya ya. Langsung to the point, teman-teman. Oke, jadi karena durasinya itu hanya 5 menit, gitu ya. Karena durasinya hanya 5 menit, jadi teman-teman itu coba lihat kembali isi skripsi yang teman-teman buat, apa sih poin-poin yang mau disampaikan. Langsung ke poin utamanya, ya. Ronald sabar ya, deadline pengumpulan kapan, kumpul di mana, sabar ya. Nanti kalau saya langsung bilang deadline-nya, nanti nggak tahu isinya harus buat apa, gitu ya. Jadi teman-teman lihat nih, oke? Pentingnya kita bikin video 5 menit. Jadi bikin video 5 menit itu bukan hanya sekedar teman-teman membuat video 5 menit. Sekali lagi saya katakan ya, bukan hanya sekedar teman-teman membuat video 5 menit, kemudian dikumpulkan sesuai dengan tanggal deadline-nya ke link yang nanti akan disampaikan oleh Kak Willy. Bukan. Karena sekali lagi video 5 menit ini akan teman-teman gunakan pada saat sidang skripsi. Nah, itu makanya tadi saya tanya, apa yang teman-teman dapatkan dari 2 video ini? Tadi ada yang jelas tuh udah dibilangnya bahwa langsung to the point, gitu ya. Jadi jangan berbelit-belit ya teman-teman ya, karena cuma 5 menit. Oke. Langsung to the point, apa latar belakangnya? Teman-teman mau buat apa? Gitu ya. Teman-teman harus mau buat apa? Menggunakan apa? Bagaimana hasilnya? Apa yang teman-teman dapat? Oke. Karena itu yang akan menjadi poin penilaian penguji teman-teman pada waktu di sidang. Oke, ya, jadi harus langsung to the point. Nah, tadi juga ada yang meng-highlight bahwa pakai bahasa Inggris. Apakah harus pakai bahasa Inggris? Enggak juga. Nanti kalau teman-teman lihat video yang the winner, gitu ya, the gold winner, itu dia bawa ini dalam bahasa Indonesia kok. Kebetulan aja yang tadi kita play di sini tuh pakai bahasa Inggris ya. Teman-teman boleh pakai bahasa Indonesia karena skripsi teman-teman kan juga bahasa Indonesia ya. Jadi bebas. Mau pakai bahasa Inggris boleh nggak, Miss? Boleh, selama teman-teman nyaman. Oke ya, kita silahkan aja gitu ya. Mau bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh, gitu ya. Jadi tidak ada keharusan bahasa di sini. Oke. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahwa speed bicaranya dipercepat dari biasanya, tapi harus tetap jelas. Ya, betul. Speed bicaranya dipercepat, tapi harus tetap jelas. Kalau teman-teman merasa ketika saya menyampaikan sesuatu dengan speed yang cepat, tapi ternyata menjadi belibet gitu ya, berebet gitu ya ngomongnya ya, ya udah nggak usah. Berarti speednya kita turunkan sedikit levelnya. Poinnya bagaimana saya harus bikin skenarionya supaya padat dengan speednya saya yang tidak bisa terlalu cepat. Oke, nah lalu kalau tadi teman-teman saya mau nanya lagi nih, kira-kira dari 2 video ini apa sih yang kekurangannya teman-teman? Dari 2 video ini nih, ada yang kurang nggak ya teman-teman? Ada yang mengganggu nggak ya kira-kira teman-teman? Ada Bu, mic-nya ada ada ngomongnya kena mic Bu. Oke, iya. Nah, teman-teman bagus nih. Berarti ada yang memperhatikan nih. Jadi teman-teman perhatikan penggunaan earphone teman-teman. Dia mau pakai earphone, mau pakai headphone. Kalau saya briefing yang kemarin, Kak Willy pakai headphone tuh. Kalau saya nggak pakai headphone, saya nggak bisa. Sama-sama kita berdua pakai earphone nih, nggak bisa ngelatih. Nah, jadi teman-teman kondisikan, lihat kembali. Jadi teman-teman bikin sampel dulu sekali ya. Kalau teman-teman punya earphone atau headphone, bagusan pakai yang mana? Earphone atau headphone. Terus posisinya jaraknya
dengan mikrofonnya itu gimana. Walaupun mungkin suara teman-teman kecil gitu ya, tapi kan teman-teman pakai earphone. Kalau dia terlalu dekat, itu membuat nafas teman-teman lebih terdengar, itu malah akan jadi mengganggu, krusuk-krusuk, mending kita jauhkan. Atau bagaimana kalau saya tidak pakai earphone sama sekali? Apakah justru suaranya jauh lebih bagus? Ya. Atau ada juga waktu itu yang bikin video pakai extension mic. Nah, itu boleh juga tuh teman-teman, udah kayak podcastan. Boleh gitu ya. Yang penting supaya suaranya itu masuknya itu terdengarnya bagus. Kalau tadi teman-teman lihat kenapa kita punya gold winner? Karena nanti ada hadiahnya. Gitu ya. Jadi ada hadiahnya untuk video yang pembawaannya jelas, bagus gitu ya. Durasinya tepat 5 menit, penyampaian materinya jelas, kita pahami, kita nangkep isinya gitu ya. Nah, itu nanti akan ada hadiahnya gitu. Oke. Videonya apakah boleh diedit atau cut atau hanya diperbolehkan raw, Bu? Nggak boleh edit, nggak boleh cut. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman simulasikan aja. Memang kalau yang belum terbiasa akan awal-awal akan lama ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau udah terbiasa dia akan cepat kok teman-teman bikinnya. Oke. Nah, untuk video-video yang lainnya nanti teman-teman bisa lihat ya di YouTube kami ya. Karena kalau saya play semua habis kita nanti nggak bisa sesi tanya jawab. Oke. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Oke. Nah, jadi apa sih yang harus teman-teman siapkan ketika membuat video 5-minute presentation ini? Yang pertama adalah teman-teman pastikan gitu ya. Teman-teman boleh nggak sih bikin skenario? Boleh. Kalau teman-teman perhatikan dari 2 video yang tadi saya playkan, itu terlihat kok bahwa dia itu sedang membaca skenario teman-teman. Gitu. Skenario yang mereka tulis. Apa sih dia harus ngomong apa, dia ngomong apa tuh sebenarnya terlihat bahwa mereka bicara. Tapi kalau teman-teman lihat yang gold winner itu nggak terlihat dia baca skenario tuh teman-teman. Nah itu mungkin karena dia udah advance, udah biasa ya teman-teman ya. Tapi kalau belum terbiasa ya nggak apa-apa sambil baca. Gitu ya. Nah terus gunakanlah bahasa-bahasa akademisi ya teman-teman ya. Jangan terlalu gaul ya. Tapi kalau teman-teman misalkan, tapi kan latar belakang Miss boleh nggak? Boleh, tapi jangan gaul-gaul banget gitu ya. Jangan yang pakai gue luan ya kan gitu ya. Karena nanti kan yang mendengar kalian playkan pada waktu sidang ya. Nanti nggak enak sama dosen pengujinya gitu ya. Apalagi kalau nanti yang nguji kalian adalah dosen senior. Terus menjelaskan konsep supaya audiens teman-teman itu tahu gitu. Apa sih yang mau teman-teman buat? Apa sih ini latar belakangnya gitu ya? Explain gitu ya. Coba jelaskan. Kalau teman-teman takut, ini skenario aku udah buat ini udah poinnya tersampaikan nggak ya? Boleh teman-teman coba buat, terus teman-teman panggil deh gitu ya, tetangga kek, kakak kek gitu ya. Terus simulasi dulu jelasin ke mereka. Nah, paham nggak sih? Gitu ya. Kalau paham, oke lanjut. Gitu ya. Teman-teman boleh tadi biasa pembuatannya mau dalam bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Oke. Terus teman-teman harus bikin output yang clear gitu ya supaya nanti tadi ketika orang selesai mendengarkan video teman-teman, mereka paham apa sih yang anak ini kerjakan, apa sih yang dibuat, apa sih yang sedang diteliti. Dan video 5-minute presentation ini boleh sifatnya story. Boleh ya, boleh dalam sifat story, tapi yang penting intinya tersampaikan penelitiannya. Kayak tadi tuh yang soal travel agent gitu ya teman-teman ya, itu kan terkesan story ya kalau teman-teman lihat ya. Orang terakhir itu kayak let's use gitu kan ya. Nah itu ajakan. Biasanya kayak gini-gini tuh kalau teman-teman skripsinya jalur bisnis startup, teman-teman bisa bikin nih kayak gini modelnya. Oke. Nah, kemudian apa yang tidak boleh nih teman-teman? Ya. Jangan membuat skenario teman-teman itu kayak teman-teman nulis artikel ilmiah atau teman-teman nulis paper gitu ya. Tapi teman-teman pakailah kata-kata pendek atau kata-kata kalimat-kalimat singkat, paragraf-paragraf pendek karena tadi 5 menit doang gitu ya. Oke, teman-teman boleh pakai humor
asal tidak sampai mengganggu. Gitu ya. Kata-kata yang sifatnya humoris boleh asal tidak sampai mengganggu dan tidak sampai mencoreng isi dari skripsi tulisan teman-teman. Oke. Nah, ini ya, teman-teman boleh presentasikan dulu ke kolega-kolega teman-teman, ke orang terdekat gitu ya di rumah. Nanti sehingga kalau misalkan ada hal-hal yang perlu diperbaiki, teman-teman perbaiki dulu gitu ya. Sebelum teman-teman merecord. Oke. Buat slide-nya teman-teman tuh, jangan lupa ya, teman-teman harus bikin slide-nya dulu ya dengan menggunakan PowerPoint. Terus dilihat bagaimana nanti bentuk transition, animation, movement-nya dari PPT teman-teman. Terus nanti pada saat dipresentasikan, kalau ada grafik, gambar, harus dilihat apakah itu. Makanya kalau pada saat teman-teman nge-record, teman-teman juga harus pastikan koneksi teman-teman ya, supaya nanti tidak membuat gambar grafik atau gambarnya itu jadi pecah pada saat di share screen. Oke, terus tidak ada tambahan suara ya teman-teman ya, pada saat durasi teman-teman mempresentasikan. Jadi nggak ada background nih teman-teman. Jangan nggak usah pakai backsound-backsoundan deh gitu ya. Kita kan bukan bikin film ya teman-teman ya. Oke, nah. Sebelum teman-teman merecord 5-minute presentation teman-teman, biasakanlah gitu ya. Teman-teman lakukan latihan terlebih dahulu. Oke. Teman-teman coba bersuara terlebih dahulu, kayak kita mau pemilu ya. Bersuara, coba dengarkan gitu ya, di-record sebentar, terus teman-teman dengarkan. Terlalu cepat nggak ya? Terlalu lamban nggak ya? Aku ngomong cepat tetap clear nggak ya? Tetap jelas nggak ya? Bagaimana dengan ritme penyampaiannya? Kalau tadi teman-teman lihat di 2 video tersebut, ada terlihat tuh dia bermain ritme. Ada orang yang pada saat menyampaikan materinya, dia bermain ritme. Ritme itu digunakan untuk memberi penegasan. Gitu ya. Nah, itu juga boleh. Tuh. Remember to pause at the key point. Ya, teman-teman harus perhatikan itu. Bagaimana terkait dengan body language teman-teman. Terlalu banyak gerakan? Jangan. Diam terus? Juga enggak juga gitu ya. Terus ya tadi, record dulu diri kalian gitu ya. Terus habis itu dengerin atau suruh minta orang untuk dengerin. Kalau teman-teman nggak pede, minta orang untuk dengerin sudah oke apa belum. Oke. Tunjukkan bahwa diri Anda itu adalah role model as a academic karena kalian mempresentasikan terkait dengan isi skripsi kalian. Boleh bawaannya sebagai kayak tadi ada yang pembawaan recordnya itu kayak sebagai jurnalis, itu boleh teman-teman. Oke. Lalu silakan menggunakan binus alma mater jaket dan kemeja putih ya teman-teman. Kayak teman-teman mau sidang deh. Gitu ya, kayak teman-teman mau sidang skripsi. Kan pakai alma mater sama kemeja putih ya. Rambutnya tataannya yang rapi gitu ya, teman-teman. Guideline for video. Tools yang boleh digunakan itu Zoom atau Kaltura, Media Hub atau PowerPoint recording with video. Jadi harus ada videonya. Oke, harus ada videonya. Oke, terus kalau teman-teman mempresentasikan atau skripsi teman-teman itu terkait dengan research, terkait dengan company, pastikan teman-teman sudah mendapatkan izin. Kalau yang skripsinya ada nama company-nya, pastikan company-nya sudah mengetahui apa yang akan teman-teman bawakan. Oke, karena ini kan video teman-teman dikompetisikan. Kalau video teman-teman menang, akan di-upload di YouTube kami, dan itu sifatnya publik. Siapapun bisa akses. Oke. Oke, nah, beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah recordingnya gitu ya, perekamannya. Itu dalam bentuk horizontal atau landscape, teman-teman. Background-nya plain atau teman-teman menggunakan background yang seperti saya, Kak Willy, dan Bu Marisa pakai, background-nya School of IS. Yang kalau di website kami itu ada yang kosongannya begini, ada yang tulisannya student. Jangan pakai yang fasilitator,
aslab, apalagi teacher, gitu ya. Teman-teman boleh pakai yang kosongan begini atau pakai yang tulisannya student. Oke ya. Kemudian film from a static position, pakai kamera angle, harus memiliki title slide, teman-teman. Oke, ada ke show PowerPoint-nya. Makanya tadi ada pembuatan slide presentasi ya. Recordnya pakai Kaltura atau Zoom atau PowerPoint recording dengan video. Pastikan kamera menyala. Jadi nggak ada alasan kamera rusak ya teman-teman ya. Terus teman-teman setelah selesai prosesnya, teman-teman masukkan video teman-teman ke dalam satu link share, mau Dropbox boleh, Google Drive boleh, OneDrive boleh gitu ya, untuk nanti teman-teman submit. Untuk cover PowerPoint-nya, slide 1 pada of IS yang teman-teman bisa dapatkan di website kami. Lalu ada mencantumkan nama seluruh mahasiswa. Sebentar, koneksi saya. Aman ya? Oke. Kemudian seluruh mahasiswa ya teman-teman ya, yang kalau teman-teman berkelompok, seluruh nama anggota kelompoknya. Terus jangan lupa apa lagi gue? Oke, saya izin mematikan kamera ya teman-teman ya. Mohon maaf koneksinya nih. Oke, jadi jangan lupa kalau teman-teman yang ganda, nama pembimbingnya berarti cantumkannya 2 ya teman-teman ya. Untuk yang mempresentasikan, karena durasinya hanya 5 menit, tidak harus, misalkan skripsinya berkelompok ya, tidak harus semua anggota kelompok presentasi, boleh perwakilannya. Kalau mau semuanya, boleh, tapi pastikan 5 menit terbagi untuk seluruh anggota timnya. Bagi skripsi yang memiliki objek perusahaan atau organisasi, mohon dapat meminta persetujuan dari pihak perusahaan terkait dengan konten video dan izin publikasi video ini. Oke, jadi sudah kita notice kembali ya. Nah, lalu karena saya off cam ya, untuk posisi kameranya teman-teman harus perhatikan. Semoga saya on cam tidak kenapa-napa ya. Kamera teman-teman tidak boleh terlalu seperti ini. Ya, nggak boleh kayak Kak Willy, mukanya hanya kelihatan matanya saja. Oke, kalau saya berarti tidak terlihat mukanya malah gitu ya. Atau teman-teman ada lagi laptop siapa bisa? Kak Willy laptop nggak bisa. Ada lagi yang kameranya terlihat posisinya nyala background, tapi kameranya di off kan. Jadi hanya lensa kameranya aja di off kan, hanya terlihat background. Itu juga nggak boleh. Jadi, nah tuh seperti Bu Marisa. Bu Marisa tuh kamera zoom-nya nyala, tapi dia menutup lensa kamera di laptopnya. Itu nggak boleh seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harus posisinya harus terlihat seperti posisi saya sekarang, Kak Willy sekarang, dan Bu Marisa sekarang. Karena nanti videonya di recording, pasti di lokasi teman-teman sendiri, jadi boleh buka masker seperti saya ya teman-teman ya, biar wajahnya terlihat. Jadi jangan menggunakan masker. Oke? Makanya kalau lagi rame-rame, tempatnya cari tempat yang sepi ya, supaya tidak pakai masker. Oke? Nah sekarang tadi, durasi timeline ya teman-teman ya. Prosesnya, secara prosesnya nih teman-teman ya, sebelum kita sampai nanti ke deadline-nya, secara proses nih, yang pertama kita lakukan adalah hari ini sosialisasi. Kami memberikan sosialisasi ke teman-teman. Nanti sosialisasi ini kita record, nanti akan diposting di sosial media kami. Jadi kalau masih lupa dengerin lagi gitu ya. Lalu nanti teman-teman submit videonya dan formnya, ada linknya. Lalu nanti pengumumannya untuk yang periode ganjil ini, pengumuman pemenang video 5 minute presentasinya akan di-announce di bulan Mei. Jadi nanti tunggu aja, announce-nya di mana? Tentunya di sosial media kami, di Instagram School of IS. Jadi pantengin ya, School of IS binus Instagramnya ya. Siapa pemenangnya gitu ya. Lalu habis itu, nah ini yang tadi ditanya sama teman-teman nih, kapan deadline-nya gitu ya.
Deadline pengumpulan soft cover untuk single degree 13 Februari, double degree 20 Februari. Maka deadline pengumpulan videonya 6 Maret 2023 jam 23.59 2023 ya, deadline-nya 6 Maret 2023 jam 23.59, jam binusian banget tuh ya. Lewat dari itu tidak diterima. Link Google Form-nya tertutup. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mohon diperhatikan tanggalnya. Miss, tapi aku kan belum keluar jadwal sidangku. Aku juga harus ngumpulin video di tanggal ini. Iya, betul. Oke. Jadi bukan based on teman-teman sudah keluar jadwal sidangnya apa bukan. Belum gitu ya. Jadi ini tetap pengumpulan videonya 6 Maret 2023. Tidak melihat teman-teman sudah muncul jadwal sidang apa belum. Oke. Submission prosedurnya teman-teman. Teman-teman nanti download form. Kemudian isi abstraknya. Terus ada tanda tangan, your signature and your advisor approval by email. Untuk pembimbing approvalnya by email, tanda tangannya hanya diri kalian saja, gitu ya, hanya mahasiswanya saja. Kemudian review dulu videonya sebelum disubmit, apakah sudah memenuhi ketentuan instruction terkait dengan standar-standar untuk pembuatan video 5 minute ini. Upload video presentasi teman-teman dan abstraknya via online. Entah itu mau pakai Google Drive, Dropbox, ataupun OneDrive. Pastikan teman-teman ketika memberikan linknya jangan yang pakai need to access ya teman-teman, need request access ya teman-teman ya, nanti akan memperlambat proses seleksi kami. Lalu fill up your personal information in registration form via online teman-teman, ada linknya ya, link of registration-nya. Nanti boleh dikopikan sama Kak Willy dalam chat box. Oke, seluruh panduan sudah dinaikkan di dalam website sisbinus.ac.id/download atau sisbinus.ac.id, pilih menu download di bagian panduan and 5 minute presentation abstract template. Itu sudah ada panduan untuk nulis abstraknya apa sih gitu ya, template-nya seperti apa. Nah, tadi aku selalu bilang bahwa video ini itu nanti dilombakan loh, kita seleksi loh teman-teman. Dari tadi aku bilang nih gold, winner gold gitu ya. Teman-teman silahkan lihat ke YouTube kami yang winner gold ini kayak apa sih? Gimana sih caranya aku supaya dapat winner gold champion ini? Karena hadiahnya lumayan tuh ya, 2 juta. Kalau skripsinya sendiri, 2 juta buat sendiri gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau berkelompok 2 juta bagi anggota kelompoknya gitu ya. Nah kan hadiahnya lumayan teman-teman ya. Gold 2 juta, silver 1 juta. Oke. Nah itu nanti penilaiannya based on siapa? Penilaiannya nanti dari tim jurusan. Ya, penilaiannya mutlak dari tim jurusan. Kami akan share ke tim-tim jurusan. Nanti siapa yang mendapat vote terbanyak dia akan jadi pemenangnya. Ya. Tapi pemenang gold champion maupun silver champion ataupun top 10 ya gitu ya. Nggak ada top 10 lagi ya. Nggak ada top 10 lagi. Kalau dulu kita ada top 10 tuh. Nah itu tidak merefleksikan grade nilai kalian. Tidak ya. Grade nilai tetap berdasarkan proses sidang skripsi dan proses bimbingan skripsi kalian. Tidak ditentukan based on video 5 minute ini. Oke. Nah, presentasi judging kriterianya, kita ada beberapa kriterianya, ada scoringnya 1 sampai 10, teman-teman. 1 untuk paling buruk, 10 is the best. Itu ya, nanti ada scoringnya berapa poin. Dan ada poin-poinnya, harus memenuhi kriteria apa aja. Bagaimana, biasanya nih ya, karena saya jadi jurinya juga gitu ya. Biasanya tuh ada poin-poinnya nih, teman-teman. Bocoran sedikit lah ya. Tadi, bagaimana cara penyampaian materi, jelas nggak? Bagaimana pembawaannya saat menyampaikan materi? Terus poin-poinnya tersampaikan atau tidak? Itu ada poin-poin itunya teman-teman. Jadi intinya guideline-nya kami itu beberapa menjadi kriterianya. Gitu ya. Jadi mohon diperhatikan sekali lagi ya teman-teman ya. Apakah presentasi teman-teman sudah dibuatkan clear, terus terstruktur,
slide-slide-nya. Terus itu menginformasikan terkait dengan apa yang teman-teman mau buat. Research question-nya ada atau problemnya ada nggak sih gitu ya. Menjelaskan prosesnya nggak, bagaimana teman-teman membuat skripsi teman-teman, dan menjelaskan nggak sih isinya tuh apa, hasilnya apa, dan apa kesimpulan dari skripsi teman-teman. Oke? Nah, engagement and communication ini terkait dengan bagaimana sih teman-teman dalam menyampaikan. Teman-teman ini menyampaikan materinya selama 5 menit ini membuat audiensnya paham nggak? Membuat audiensnya antusias nggak? Membuat audiensnya akan attention nggak? Memberikan attention nggak teman-teman? Clear nggak sih? Gitu ya. Teman-teman terlihat confidence nggak sih? Teman-teman menunjukkan eye contact nggak sih? Nah, kalau tadi teman-teman lihat, kenapa saya bisa katakan bahwa 2 video yang kita tunjukkan ke teman-teman itu melihat skenario gitu ya, melihat skenario. Saya contohkan aja deh teman-teman. Anggaplah, sini ada bunga ya. Anggaplah ini adalah skrip skenario saya, oke? Yang biasa kalau teman-teman buat tuh teman-teman bisa tulis di dalam laptop masing-masing. Terus teman-teman taruh di depan layar teman-teman, oke? Bagaimana sih ketahuan bahwa teman-teman itu membaca? Karena mata teman-teman itu ke layar. Tapi layarnya, matanya tuh agak ke bawah. Nah, itu terlihat bahwa teman-teman sedang membaca skenario. Berbeda dengan kalau, gitu ya, jadi ke bawah nih, nah kelihatan nih bahwa teman-teman tuh matanya ke bawah. Jadi kalau teman-teman lihat nih, yang tadi nonton videonya dengan teliti, yang presentasi, yang menyampaikan materi, matanya agak ke bawah, itu berarti dia membaca skenario. Tidak salah, tapi terlihat gitu ya teman-teman ya, dia membaca skenario. Lain cerita kalau teman-teman sudah tahu apa yang teman-teman ingin sampaikan, pasti mata teman-teman dan gestur teman-teman tuh tertuju pada layar kamera teman-teman. Jadi terlihat bisa lebih interaksi dengan audiensnya. Bisa membedakan ya teman-teman ya. Oke. Nah, poin untuk discuss dengan dosen. Oke, yang pertama, teman-teman perlu mendiskusikan dengan dosen bukan hanya terkait dengan konten videonya saja, tapi berdiskusi dengan dosen apakah video ini akan dihakikan. Karena kalau dihakikan, maka teman-teman perlu melakukan tanda tangan basah di form yang akan dikirimkan ke dosen beserta melampirkan fotokopi KTP mahasiswa. Gitu ya, atau foto KTP-nya dikirimkan ke via WA atau via email ke dosen pembimbingnya. Oke, karena nanti akan proses penghakian. Oke, kalau penghakian ya lumayan teman-teman dapat. Oh, ini aku punya video loh atas nama aku dengan dosenku loh. Oke. Nah, untuk berikutnya teman-teman akan masuk ke materi Binus Galeri, akan dijelaskan oleh Kak Willy, nanti baru kita masuk ke question ya teman-teman ya. Silakan Kak Willy. Oke. Teman-teman, terima kasih Bu Ani untuk kesempatannya. Jadi sebelum masuk ke teknisnya, teman-teman ya, aku mau jelasin sedikit tentang Binus Galeri ya, teman-teman. Nah, jadi di Binus itu ada yang namanya Binus Galeri. Jadi intinya Binus Galeri itu kayak sebuah website gitu ya. Isinya adalah karya-karya mahasiswa. Baik itu tugas dari hasil tugas kuliah dan baik itu tugas kuliah ataupun hasil karya dari skripsi. Baik itu bentuknya adalah produk, aplikasi, ataupun penelitian. Nah, itu kita akan masukin di sana. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman isi form, ya, nah teman-teman akan diminta poin tambahan nih untuk Binus Galeri. Seperti misalnya nama produknya apa, nama ide atau nama penelitian, kemudian deskripsi singkatnya, kemudian screenshot-nya nih. Nah, di sini teman-teman ya kan, kalau misalnya skripsi teman-teman kan ada banyak tipe-tipenya ya, ada yang perancangan lah, ada yang ngambil penelitian dan lain-lain. Nah, itu teman-teman bisa dilihat aja ya keterangannya. Jadi untuk kalau misalnya teman-teman ngambil skripsi yang topiknya itu perancangan, itu bisa aja teman-teman tinggal screenshot aja UI-nya. Gitu ya. Jadi UI dari aplikasi yang teman-teman buat gitu ya. Tapi kalau misalnya buat kalian yang ngambil skripsinya itu topiknya penelitian, nah itu bisa teman-teman upload itu gambar modelnya, demografinya, gitu ya. Dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian, yang bagian penting-pentingnya. Nah, ini aku ada contohnya ya. Ini kalau kita lihat next, nah ini contohnya. Jadi kalau misalnya teman-teman
tadi yang ngambil penelitian, nah teman-teman boleh nih upload modelnya dulu, habis itu nanti background-nya apa, terus demografi respondennya itu seperti apa. Nah itu boleh diupload nanti kayak gitu ya. Kemudian kalau untuk yang perancangan website atau aplikasi ya teman-teman tinggal screenshot aja UI-nya. Seperti itu ya. Itu untuk yang topik perancangan. Gitu ya. Jadi nanti skripsi teman-teman akan kita seleksi, kemudian nanti akan kita upload ke Binus Gallery. Ya, jadi teman-teman tinggal isi aja formnya sesuai dengan skripsi yang sedang dikerjakan teman-teman semuanya. Gitu ya. Nah, oke. Nah ini teman-teman ya, tolong di take notes baik-baik untuk defense of cover yang single degree itu di 13 Februari 2023 ya. Berarti ya 10 hari lagi ya untuk yang single degree. Kemudian untuk yang double degree di 20 Februari 2023. Ya, jangan lupa. Nah, tadi mungkin sudah sempat di-mention oleh Bu Hani untuk deadline submission 5 minute thesis presentation videonya itu di 6 Maret 2023. Oke. Nah, kemudian tadi kan sudah di-mention juga oleh Bu Hani bahwa videonya itu kan akan dikompetisikan ya, teman-teman ya. Tadi yang juara 1 itu hadiahnya 2 juta dan juara 2-nya itu 1 juta. Gitu ya. Nah, oke, teman-teman boleh take notes. Jadi pastikan videonya itu berdurasi 5 menit. Tok mentok gitu ya, jadi 05.00 gitu ya, jadi nggak boleh tuh 05 lebih 10 05 01 pun kita akan diskualifikasi dari competition-nya gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman lihat di playlist yang aku kasih itu teman-teman ada lihat video yang mungkin lebih dari 5 menit kan ya, bener ya. Nah itu dia masuknya itu ke dalam kategori top 10. Nah, karena untuk semester ini kategori top 10 itu sudah tidak ada, jadi kita hanya mengambil gold champion dan silver champion saja. Jadi pastikan teman-teman lihat ya, pastikan videonya itu berdurasi 5 menit. Gitu ya. Kalau teman-teman lihat, pemenangnya itu juga nggak ada yang lebih dari 5 menit ya. Gitu. Jadi pastikan teman-teman bisa membuat video dalam waktu 5 menit maksimal itu dengan jelas. Gitu ya. Kemudian karena ini sifatnya adalah teman-teman harus upload dulu ke Google Drive atau OneDrive dan teman-teman share linknya untuk dengan cara ngisi formnya itu, pastikan nanti videonya bisa diakses ya, teman-teman. Karena nanti video teman-teman akan dinilai oleh para Bapak Ibu jurusan. Gitu ya. Jadi kalau kadang tuh banyak kasus kita ketemuin linknya itu perlu approval mahasiswanya. Nah itu kita mungkin nggak bisa nilai jadinya. Jadi pastikan sudah di-open untuk orang yang bisa akses dengan link tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah untuk submission link, teman-teman bisa pakai link ini di tinyurl.com/submission5mt atau bisa scan di QR code berikut. Gitu ya, ini aku coba. Nanti aku akan share lagi link pengumumannya, link submission-nya. Nah, kalau sebenarnya PPT ini teman-teman bisa akses ya. PPT ini teman-teman bisa akses di websitenya SIS. Sebentar, ini ya. Jadi ini untuk formnya teman-teman seperti ini. Nah, untuk materi hari ini tuh teman-teman bisa akses di website sis.binus.ac.id/download. Gitu ya. Nanti pilihnya yang panduan dan 5 minute presentation abstract template. Karena kan tadi Bu Hani sempat mention bahwa ada form yang teman-teman harus isi. Nah, itu teman-teman tinggal pencet download aja. Nanti isinya adalah form tersebut dan materi yang aku bawain tadi. Nah, kemudian nanti pastikan formnya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal pilih dulu program studinya apa. Misalnya aku pilih AS reguler ya, di next. Nanti teman-teman tinggal pilih aja. Tinggal isi sesuai data yang diminta. Informasi yang diminta. Oke. Oke. Mungkin sekian dari informasi dari saya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi Q&A ya, Bu Hania nih, karena cukup banyak pertanyaan nih. Oke. Kita lihat ke question-nya, Kak Willy. Tadi untuk durasi, boleh nggak lebih dari 5 menit? Tadi Kak Willy udah statement-nya. Tidak boleh lebih dari 5 menit. Lebih 1 detik aja. Itu nggak masuk dalam
competition kita ya, Kak Willy ya. Jadi tidak boleh lebih dari. Terus kenapa tadi video contohnya lebih dari 5 menit? Tadi video contohnya, kalau teman-teman itu adalah video contoh presentasi 5 minute untuk lomba. Oke, tapi kalau teman-teman lihat ke dalam YouTube kami yang untuk sidang presentasi itu 5 menit pastinya. Oke, lalu tadi ada yang masalah duit nih, pemenang-pemenang nih, aku langsung masuknya tadi karena tadi terlihat jelas di saya ya pada saat Kak Willy menyampaikan presentasi. Duitnya dipotong pajak nggak? Tidak, teman-teman dapat net ya sebagai winernya. Gold 2 juta net, ya benar-benar dapatnya 2 juta, nggak dipotong pajak. Oke, kalau winernya 1 juta, net 1 juta. Oke. Nah, nyambung nih dari Yudi. Jadi video ini hanya untuk dilombakan, tidak akan berpengaruh kepada penilaian skripsi ya. Iya. Hanya untuk dilombakan, tidak terpengaruh pada penilaian skripsi. Tapi pada saat sidang, teman-teman itu penguji akan meminta mana videonya, tampilkan aja videonya, tidak perlu lagi presentasi. Nah, kalau video isinya itu terlalu kemana-mana gitu ya, tidak straight to the point, itu akan berdampak pada pengujinya bertanya lebih banyak, lebih detail ya, biasanya gitu ya teman-teman. Jadi kalau nggak jelas dia akan nanya tuh gitu, biasanya seperti itu. Apalagi ya teman-teman, apalagi ya Kak Willy ya yang mau aku jawab. Ya ini ada dari Irfan Zaki, Bu kalau skripsinya sendiri berarti full sendiri kan Bu presentasi? Iya, berarti kamu bikin sendiri. Ya, Irfan Zaki. Kemudian ada dari Evelyn, ini mungkin boleh dibantu jawab Bu Ani. Jadi izin bertanya untuk info dari SSC briefing terkait skripsi jalur artikel ilmiah itu dibilang sidang menggunakan poster. Nah itu apakah bisa memilih ingin membuat video 5 minutes atau poster? Tidak bisa memilih, harus dua-duanya. Jadi habis kalau skripsi artikel ilmiah itu habis diputar video 5 minute-nya, maka akan diminta untuk menunjukkan poster presentasinya sama penguji. Jadi memang ada 2 untuk yang sidang artikel ilmiah ya. Oke, terima kasih Boni. Berarti sudah menjawab ya untuk teman-teman yang bertanya kalau skripsinya itu artikel ilmiah perlu buat juga nggak video 5 minutes-nya? Perlu ya. Jadi tetap buat poster dan juga tetap bikin video 5 minutes-nya. Itu ya. Kemudian Samuel, walaupun jalur artikel ilmiah tidak wajib dalam bahasa Inggris, Bu, videonya. Nah, itu gimana? Iya, tidak wajib. Boleh, bahasa Indonesia boleh. Oke, berarti nggak wajib. Kak Willy, tadi ada yang pakai OBS. Oke. Jadi, tadi juga ada pertanyaan ya, yang OBS tadi ya. Rekamnya itu teman-teman bebas, mau pakai apa. Yang penting, teman-teman ini perlu di-take notes ya. Untuk teknik rekamnya bebas, mau pakai Zoom, mau pakai tadi apa yang udah disebutin oleh Bu Hani ya, aplikasi apapun, OBS itu boleh. Yang penting tidak dilakukan pengeditan yang sangat gimana ya bilangnya, nggak boleh ngedit kayak teman-teman ngedit video film gitu. Jadi nggak boleh kasih efek-efek atau di-cut itu nggak boleh. Jadi teman-teman videonya itu harus menampilkan secara live dari presentasi dari awal sampai say thank you selesai. Itu harus live, nggak boleh ada yang di-cut. Gitu ya. Kalau misalnya nanti yang demo aplikasi gimana? Ya itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya teman-teman di videonya mau ada demo aplikasi, ya udah teman-teman tampilin muka, sebelahnya layar lagi demo aplikasi. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi jangan kayak di-cut-cut seperti kayak bikin film atau tiba-tiba ada, kalau teman-teman yang suka nonton film Marvel dikasih intronya Marvel begitu masukkan. Nah, itu jangan ya. Gitu. Jadi pastiin presentasinya itu live. Gitu ya. Jadi boleh pakai OBS, boleh. Nggak apa-apa. Itu ya. Kemudian ada yang nanya lagi, Idam, Kak boleh minta link untuk cek plagiarism, itu bisa langsung ke LKC ya Bu Hani, bener ya? Kalau untuk cek plagiarism ya. Langsung ke LKC ya. Ya, langsung ke library. Email aja ke library ya Idam, kalau misalnya mau minta dibantu cek plagiarismnya. Oke, makasih Kak. Oke. Untuk durasinya harus 5 menit pas atau boleh lebihnya berapa detik ya? Tadi udah dijawab ya. Kurang nggak apa-apa. Tapi maksimal lebihnya nggak boleh, jadi pas di 5 menit. Gitu ya. Jadi kalau misalnya menit ya 455, 459, 457, 440, nah itu nggak apa-apa. Jadi ini strateginya teman-teman gimana bikin video maksimal 5 menit dan tersampaikan
inti dari skripsinya itu secara jelas kepada Bapak Ibu dosen penguji nanti. Itu ya. Kemudian saya mau tanya, misalkan konsepnya ini presentasi singkat, jelas, padat, dan kebetulan topik saya AS Research. Pemilihan katanya lebih ke bahasa umum atau bahasa akademisi ya? Nah, itu gimana Bu Hani? Mungkin ya boleh pakai dua-duanya, tapi yang sopan kali dan jelas gitu ya. Tadi mungkin udah dibantu jawab sama Ibu Marisa ya? Betul, sudah dibantu jawab oleh Bu Marisa ya. Yang penting pakai bahasa yang sopan ya teman-teman ya. Dan mudah dimengerti juga. Gitu ya, Satrio. Terus, kalau kalian ingin bertanya, kalau virtual background-nya itu desain sendiri boleh nggak? Atau harus pakai virtual background BINUS Student? Terima kasih. Desain sendiri sih selama ini boleh teman-teman. Tapi teman-teman harus mencantumkan logo School of IS. Biasanya ada mahasiswa yang cantumin logo School of IS, logonya di sini nih ya. Kemudian judul skripsinya di atas sini, itu boleh. Atau di sini logonya, di sini adalah judul skripsinya. Lalu ada nama anggota di bawah sini, itu juga boleh. Ya, teman-teman mau create sendiri boleh. Yang penting jangan terlalu wah ya teman-teman ya, background teman-teman. Iya. Oke. Jadi Michelle, untuk Michelle berarti boleh didesain ya, tapi harus mencantumkan tadi beberapa konten-konten yang harus dimasukin seperti logo SIS, logo School of IS itu yang harus dimasukin ya teman-teman. Jadi boleh desain sendiri. Oke. Izin bertanya, apakah waktu video harus tepat 5 menit? Oh, itu tadi udah dijawab ya, Dika. Harus nggak boleh lebih dari 5 menit. Izin bertanya, tag video untuk skripsi kelompok harus bareng-bareng atau boleh tag sendiri-sendiri kemudian digabungin? Tadi aku udah bilang nggak boleh di-cut-cut ataupun ditempel-tempel seperti itu. Jadi kalau bisa teman-teman bareng-bareng aja presentasinya secara live. Gitu ya. Jadi kalau misalnya posisinya jauh-jauh ya boleh Zoom meeting. Nah, nanti di Zoom share screen bareng-bareng, presentasi bareng-bareng itu boleh. Itu nggak apa-apa. Gitu ya, Kenny. Kemudian mau konfirmasi, berarti untuk video ini hanya untuk dilombakan dan tidak berpengaruh ke penilaian skripsi. Betul. Gitu ya, tadi udah dijelaskan oleh Bu Hani. Kalau misalnya pemenang dari 5 minutes ini pasti nilainya bagus. Nah, belum tentu ya, belum tentu. Jadi ini nggak ada hubungannya sama penilaian skripsi. Gitu ya. Jadi untuk 5 minutes ini kita lombakan. Tapi tidak ada pengaruhnya ke nilai skripsi. Untuk logo BINUS-nya, apakah letaknya harus spesifik atau boleh di pojok kiri slide PPT saja, Bu? Itu bebas ya, Bu Hani ya. Yang penting ada logo School of IS ya. Betul. Yang penting ada logonya dan terlihat ya, teman-teman ya. Itu jangan taruh di tengah-tengah materi teman-teman ya, itu jangan ya. Kalau bisa sih, biasanya pojok di kiri atau di kanan tuh, biasanya gitu. Oke. Kemudian mau bertanya Bu, untuk artikel ilmiah apakah kita wajib pakai bahasa Inggris atau boleh pakai, itu tadi udah jawab Wani, itu untuk video 5 minutes boleh bebas ya, boleh Inggris ataupun boleh Indonesia. Oke. Bu, kalau saya ambil dari enrichment dan perusahaannya minta konfidensial gimana, Bu Hani? Mengikuti aturan pengumpulan skripsi untuk confidential company. Kan kalau confidential company itu ada pelampiran surat keberatan non perusahaannya ya teman-teman, dan judulnya kan mau nggak mau pasti berubah tuh ya. Nah, mengikuti ketentuan itu, tapi yang pasti teman-teman videonya harus dapat konfirmasi dari perusahaannya bahwa teman-teman dalam video ini menjelaskan seperti ini loh, oke tidak gitu ya. Maaf Bu, itu saya yang bertanya. Saya mau nanya lagi Bu. Iya. Kalau misalkan udah saya nanti konfirmasi ke perusahaan dan dari pihak perusahaannya tetap nggak kasih izin untuk disebarkan gitu, gimana Bu? Soalnya yang perusahaan tempat saya ini agak lumayan strict Bu. William, kalau totally tidak boleh disebarkan, berarti skripsi kamu nggak boleh submit. Oh enggak, maksud saya memang boleh. Saya udah dapat suratnya, cuman emang dalam bentuk VTXYZ gitu. Nah, iya. Jadi kan VTXYZ ya. Iya. Nah, iya itu.
Karena sebenarnya konten skripsi kamu itu, kalau kamu dapat grade B, itu publish ke perpustakaan kami. Oke deh. Oke, terima kasih. Jadi terlihat ya. Jadi kalau terus dibikin ke dalam video nggak boleh, berarti konten skripsinya nggak boleh di submit ke BINUS kan gitu ya. Oke deh. Terima kasih Bu. Oke. Oke, thank you. Berarti udah jawab ya untuk William. Terima kasih juga untuk Bu Ani. Kemudian lanjut untuk Jessica ya, pertanyaan dari Jessica. Mau tanya untuk animasinya hanya animasi di dalam slide atau animasi transisi juga boleh? Nah, ini mungkin boleh menjawab juga buat teman-teman yang tanya boleh ngedit nggak? Nah, kalau mau edit, percantiklah di slide-nya. Jadi bukan di kayak videonya di-cut, dikasih efek-efek apa. Nah, itu boleh perbagus animasinya tuh di slide-nya, teman-teman. Jadi tetap kayak ada sensasi editnya, tapi kan di dalam slide dan presentasinya itu secara live. Gitu ya. Karena kan tadi peraturannya nggak boleh di-cut, nggak boleh dikasih efek-efek di dalam videonya, tapi kalau misalnya teman-teman animasinya di dalam slide, itu boleh. Jadi kalau mau ada interaksi di dalam slide-nya itu dibebaskan. Yang penting di videonya itu harus bersifat teman-teman presentasi secara live, tanpa ada cut video. Itu ya. Jessica, jadi boleh dikasih animasi di slide-nya. Entah itu animasi gambar atau animasi transisi di slide-nya itu nggak apa-apa. Itu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Jesselyn, untuk posternya itu hanya ditunjukkan atau kumpulkan saja, atau perlu dipresentasikan di tempat ya? Nah itu gimana Bu Ani? Jadi posternya itu cuma ditunjukin aja atau dipresentasiin? Poster artikel ilmiah untuk mahasiswa sidang, untuk mahasiswa skripsi jalur artikel ilmiah, posternya itu akan ditunjukkan pada saat sidang artikel ilmiah. Dijelaskan atau tidak kembali pada penguji masing-masing apakah memahami poster yang kamu buat. Ada penguji yang akan meminta kamu menjelaskan sedikit poster tersebut. Kalau poster tersebut agak berbeda dengan isi videonya. Ada juga yang walaupun sama dengan isi videonya, tapi diminta dijelaskan juga apa itu posternya gitu. Jadi balik lagi ke penguji ya. Oke, Jesselyn ya, boleh. Semoga menjawab. Kemudian untuk berikutnya ada dari Patrick, kalau skripsinya yang tidak artikel, itu tidak perlu poster ya? Iya. Ya, mengikuti ketentuan pengumpulan soft cover ya teman-teman ya. Ada ketentuannya. Kalau di ketentuan tersebut masih ada harus submit poster, maka harus dibuat. Ikutin ketentuannya karena setahu saya harus ngecek lagi ya teman-temannya. Biasa tuh hasil nilai sidang. Apakah di hardcover-nya perlu kumpul poster apa enggak. Tapi ada juga yang enggak. Jadi lihat aja ketentuannya teman-teman. Kan teman-teman ngikutin briefingnya per masing-masing topik jalur ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ani. Semoga menjawab untuk Patrick. Kemudian ini ada pertanyaan dari Edwin. Bu Ani, ini cukup panjang. Mungkin boleh disimak. Jadi selamat siang. Saya ingin bertanya. Saat ini saya masih di tahap pretesis revisi. Dan saya statusnya memang sudah di ACC oleh sekretariat, tapi masih perlu revisi. Jadi tentunya saya masih belum mendapat. Kita cut. Kita cut. Edwin ini saya udah baca. Edwin sekali lagi, tadi saya di awal sudah menginformasikan bahwa briefing ini untuk mahasiswa yang mengambil skripsi 4 SKS atau skripsi 6 SKS. Mengambil dalam arti di sini adalah sedang menjalankan skripsi 4 SKS atau skripsi 6 SKS pada periode ganjil 2022-2023. Kalau Edwin masih tahap pretesis, entah itu Edwin saat ini sedang mengambil pretesis 2 SKS atau baru mau mengambil pretesis 2 SKS, yang berarti Edwin posisinya saat ini sedang mengupload outline ke website kami, itu belum mengikuti ketentuan membuat video 5 minute. Oke, Edwin, clear ya? Makasih. Terima kasih, Bu Ani. Berarti untuk Edwin semoga menjawab ya. Jadi ini untuk teman-teman yang memang sedang mengambil skripsi gitu ya.
Jadi bukan yang masih pretesis ya belum ya. Oke, berikutnya dari Salsabila. Kak, berarti pas sidang cuman putar video ini terus langsung tanya jawab ya? Biasanya durasi berapa menit ya kalau sidang? Ya, untuk Salsabila benar ya. Jadi tadi mungkin Bu Hani sudah mention juga di awal. Kalau misalnya teman-teman bikin video 5 minutes ini nanti tinggal putar aja saat sidang. Jadi nggak perlu presentasi lagi di depan Bapak Ibu penguji. Jadi tinggal putar, habis itu tinggal sesi tanya jawab. Biasanya durasinya berapa menit itu tergantung dari Bapak Ibu dosennya. Dosen pengujinya maksudnya ya. Ya kadang-kadang mungkin bisa. Semua tergantung dari dosen pengujinya. Biasanya 15 menitan teman-teman per orang. Tapi kalau teman-teman alot ya itu bisa alot. panjang ya gitu ya. Jadi panjang atau tidaknya tergantung alot atau tidaknya gitu teman-temannya. Tergantung bagaimana teman-teman menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu dosen pengujinya. Gitu ya. Jadi nggak ada yang tahu berapa durasinya teman-teman ya. Tapi tadi udah disebutkan oleh Bu Ani kurang lebih 15 menit per orang ya. Gitu. Oke, Salsabila semoga menjawab. Apakah rekaman video dan rekaman slide-nya dapat dipisah? Jadi ketika diedit baru dimasukkan slide presentasinya. Gini untuk Yuriko ya. Intinya adalah selama di video itu diputar dan nggak kelihatan di-cut dan ada efek, dikasih efek yang berlebihan itu nggak apa-apa. Yang penting Yuriko ini terlihat seperti sedang presentasi live. Jadi nggak ada yang cut gitu, itu nggak ada, itu nggak apa-apa. Jadi gimana teman-teman mau gabungin videonya itu bebas, yang penting terlihat sedang presentasi secara live. Seperti video yang ditunjukkan oleh Bu Hani tadi. Gitu ya, kalau teman-teman lihat tadi videonya kan benar-benar live kan ya. Mereka bertiga presentasi ngomong. Nggak ada tanpa di-cut gitu. Itu nggak apa-apa. Oke. Semoga menjawab Yuriko. Berikutnya Valen. Untuk PPT briefing dari hari ini di-share tidak ya? Dikarenakan saya. Ya. Jadi untuk PPT materi briefing itu teman-teman tadi bisa di-download kan ya tadi di sis.binus.ac.id/download yang panduan 5 minute presentation dan recording briefing hari ini akan kita share. Nanti di-share di mana nanti kita akan posting di Instagram di mana teman-teman bisa download atau menonton briefing ini. Jadi makanya tadi teman-teman yang minta record tadi saya deny karena nanti recording dari briefing ini akan kita share. Jadi teman-teman ditunggu aja untuk informasi briefing ini. Itu ya Valen ya. Ya, sudah dijawab juga ya oleh Bu Marisa, nanti kita akan share rekamannya. Tuh. Kemudian, dari Karisa, siang Bu, di template abstract 5 minute thesis presentation ada kolom untuk approval dari company. Berarti selain dosen pembimbing, itu perlu screenshot approval perusahaan by email juga ya? Ya, gimana Bu Hani? Mungkin bisa dijawab di form. Iya, untuk yang skripsinya mencantumkan nama company atau skripsinya terkait dengan objek company. Harus ada approval-nya ya. Oke. Itu ya Karisa, berarti perlu approval ya dari company-nya. Kemudian dari Ronald, selamat siang Bu, untuk logo BINUS, apakah ada posisi spesifik? Oh, tadi udah dijawab ya, jadi nggak ada bebas, di mana yang penting terlihat ya, nggak ketutupan konten dan lain-lainnya, penting terlihat Ronald ya. Kemudian Mutia, dari Mutia berarti mandatori untuk menggunakan virtual background ya, atau boleh misal background-nya di blur. Kayaknya background jangan di blur ya, Kak Willy ya. Betul. Betul. Sebenarnya kalau pakai blur itu sebenarnya boleh, cuman akan mengurangi itu loh, kayak mengurangi estetikanya ya, Mutia. Jadi akan lebih baik pakai virtual background saja. Gitu ya. Jadi kita pakai virtual background agar lebih bagus di video juga kan. Kalau kita pakai background yang di blur kan juga kurang profesional gitu ya, Mutia ya. Oke, semoga menjawab. Kemudian untuk Fiona, ingin bertanya untuk skripsi jalur research, apakah perlu menampilkan poster juga di dalam presentasi video 5 minutes-nya? Boleh nggak Bu Hani masukin posternya dalam videonya? Atau harus dipisah? Poster itu hanya untuk skripsi jalur artikel ilmiah. Jadi kalau kamu research, tolong di make sure research-nya artikel ilmiah apa bukan. Gitu ya. Silakan ditanya ke
dosen pembimbing masing-masing. Kalau dia bukan artikel ilmiah, posternya tidak harus ada sebelum sidang. Karena untuk mahasiswa yang lain, membuat poster itu ketentuannya berdasarkan grade hasil sidangnya. Dan itu berarti hasil setelah review dengan penguji. Kalau artikel ilmiah itu ada poster sebelum sidang, karena harus dimunculkan pada saat sidang. Jadi silakan yang jalurnya research di make sure lagi ke dosen pembimbingnya. Saya tuh research yang mana ya? Jalur artikel ilmiah apa bukan ya? Gitu ya. Baik. Terima kasih Bu Ani. Jadi semoga menjawab. Kemudian ada pertanyaan dari Miftahul Fajri. Satu kamera ada 3 orang bisa nggak? Ya nggak masalah sih. Cuman mungkin Fajri boleh di make sure lagi apakah itu terlihat proper gitu ya. Mungkin akan lebih proper jika satu kamera 1 orang gitu ya. Tapi kalau misalnya memang terlihat 3-3-nya dan gaya presentasinya masuk, itu juga diperbolehkan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada kewajiban sih, boleh-boleh aja. Tapi di make sure lagi kalau itu proper gitu ya Fajri ya. Kalau dari Divan, kalau berkelompok bisa perwakilan saja nggak yang presentasi? Boleh, tadi sudah di-mention oleh Bu Ani. Kalau misalnya kalian bertiga, itu ya presentasi juga boleh yang cuma presentasi 2 orang atau 1 orang. Itu dibebaskan kesepakatan dari kelompok, gitu ya. Mau 3-3-nya ngomong, mau 1 orang aja ngomong, itu nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian, izin bertanya, kalau videonya kurang dari 5 menit, apakah boleh? Atau harus tepat di 5 menit? Kurang nggak apa-apa. Fiona ya, kurang dari 5 menit nggak apa-apa, tapi jangan lebih dari 5 menit. Itu nggak apa-apa. Oke. Ini sudah banyak dibantu jawab oleh Bu Marisa juga ya. Oke, maaf izin bertanya, berarti untuk jadwal sidang kemungkinan akan dilaksanakan di bulan Maret ya, Miss? Bukan di bulan Februari. Mungkin boleh dibantu dijawab. Gini teman-teman, kami tidak menentukan kapan jadwal sidang itu dimulai. Jadi sidang itu pokoknya regulasinya ya, teman-teman kumpulin di tanggal pengumpulan, lalu habis itu akan dijadwalkan oleh bagian layanan. Jadi tepatnya tanggal berapa itu keluar, kami tidak tahu. Makanya kenapa deadline pengumpulan video 5 minute kami tarik 6 Maret. Jadi mungkin aja ada yang sidang, bisa saja sidang sebelum 6 Maret. Atau sidang setelah 6 Maret. Itu bisa-bisa aja. Makanya kenapa kalau yang sidangnya sebelum 6 Maret berarti dia harus segera membuat karena untuk keperluan sidang. Kalau yang belum berarti membuat nanti akan dipakai pada saat sidang, intinya gitu. Jadi tanggal deadline kami tidak menentukan berarti periode sidangnya di kapan. Tidak ya teman-teman ya. Jadi periode sidang ada pada layanan mahasiswa. Oke. Oke. Baik, terima kasih Bu Ani. Kemudian dari Aldino, deadline pengumpulan poster itu kapan ya Bu? Ini lagi, posternya poster yang mana? Iya, poster. Kalau posternya untuk artikel ilmiah, tidak ada deadline-nya karena itu ditunjukkan pada waktu sidang. Tapi teman-teman make sure ya, kalau misalkan pada saat pengumpulan soft cover-nya itu ada ketentuan upload poster, berarti ya sebelum pada saat pengumpulan soft cover itu harus upload posternya. Intinya waktu sidang dibawa. Tapi kalau poster yang untuk jalur-jalur yang lain, itu biasanya ya sebelum pengumpulan hard cover. Tanggal berapa? Ya saya nggak tahu tanggal sidangnya tanggal berapa. Intinya kalau untuk yang track yang lain itu hard cover revisinya itu 2 minggu setelah sidang. Gitu ya. Jadi poster-posteran ini tergantung kamu jalur yang mana teman-teman. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu Ani. Berikut dari Ronald lagi, di mana saya bisa melihat ketentuan untuk pengumpulan soft cover? Untuk ketentuan pengumpulan soft cover, itu layanan harusnya sudah berantai membuat briefing pengumpulan soft cover. Setahu saya untuk pengumpulan soft cover jalur
non-artikel sudah dibuat, yang artikel kayaknya entah sudah berjalan apa akan berjalan deh. Itu silakan cek di Binus Maya teman-teman, pasti dia ada tanggal briefingnya. Silakan hadiri di slot-slot yang tersedia. Kalau tidak hadir, silahkan coba cek-cek recordingnya. Oke. Oke, terima kasih Bu Ani. Dari Ronald lagi. Selamat sore Bu, saya ingin bertanya, untuk logo binusnya hanya cukup di awal dan di akhir video aja, dan juga logonya cukup logo binusi saja kan ya? Terima kasih. Ini kayak nggak bangga ya sama School of IS ya. Jadi sampai ditanya loh, emang keberatannya nak kalau logonya dari awal sampai akhir ya? Kayaknya berat banget nih logo ditempelin sampai akhir. Sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman biasa bikin PPT gitu ya, PPT kan ada headernya ya. Header itu ya udah taruh aja logo plus judul, udah ke bawah sampai akhir gitu ya. Atau logonya di bawah gitu. Jadikan dia sebagai header page atau background page-nya kalian gitu. Sudah setelkan saja seperti itu gitu. Tapi memang tidak ada ketentuan dari kami mau ada di mana, yang penting ada di judul ya, di halaman cover pertama itu yang penting ada. Apakah hanya logo School of IS aja? Kalau teman-teman itu skripsinya menggunakan objek perusahaan gitu ya, akan lebih bangga bagi perusahaannya. Selain memberikan izin, teman-teman juga mencantumkan logo beliau gitu ya. Logo mereka, pasti mereka senang, dia bangga. Jadi teman-teman juga, intinya bagaimana teman-teman menghargai deh gitu ya. Ya, jadi kalau bisa dipasang aja Ronald ya. Karena kan memang tinggal taruh, terus udah next slide-nya kan sama aja posisinya ya, nggak dipindah-pindahin gitu di header. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Hendrikus, Kak, untuk cek plagiarism itu batas persentasenya berapa ya? Dan apakah referensi termasuk dalam pengecekan plagiarism? Gimana Bu Hani? Teman-teman boleh email ke LKC aja dulu. Teman-teman bilang ini untuk skripsi. Nanti ada kriterianya. Dan nanti mereka tahu kok apakah referensi itu perlu dicetak atau tidak. Gitu ya. Hendrikus, jadi bisa langsung aja ke LKC di email gitu ya. Jadi mereka bisa bantu kok. Mereka akan tahu kok ini cek plagiarism untuk skripsi. Nah, nanti ada ketentuan-ketentuannya itu harus berapa, terus referensi itu termasuk atau enggak gitu ya. Itu bisa langsung ke LKC aja. Oke, dari Patrick, permisi kalau skripsi multidisiplin ada yang satu beda jurusan akuntansi, isi formnya bagaimana ya? Mana Bu Hani? Jadi ada skripsi multidisiplin, ada yang satu beda jurusan akuntansi, isi formnya bagaimana ya? Oke, saya konfirmasi dulu ya, sebentar ya. Oke, sambil menunggu konfirmasi untuk pertanyaan Patrick, kita lanjut dulu ke pertanyaan yang berikutnya. Bu, ataukah untuk skripsi dengan objek perusahaan, approval tersebut dalam bentuk apa ya? Approval, persetujuan publikasi, atau yang lain? Kalau misalnya objeknya perusahaan, teman-teman pastiin minta approval tadi dalam bentuk email ya. Dalam bentuk email, kalau bahwa boleh disebut di dalam skripsi dan dimasukkan dalam konten video. Jadi sebelum teman-teman bikin skripsinya, maksudnya mau masukin nama perusahaannya, itu teman-teman harus minta izin dulu. Gitu ya. Jadi harus minta approval dulu. Bentuknya tadi sudah disebutkan oleh Bu Hani, bentuknya email aja, approval by email nggak apa-apa. Gitu ya Marvin ya. Oke, Jessica, saya mau bertanya untuk jadwal sidang. Oh, ini sudah dijawab ya, sudah dijawab oleh Bu Marisa. Oke. Oke, saya kembali teman-teman. Untuk yang skripsi multidisiplin, tetap membuat video 5 menit. Nanti Kak Willy coba dicek ya, untuk jurusan program lainnya, apakah bisa di-insert dalam Google Form-nya. Oke, baik. Oke, tetap bikin form, berarti ke formnya tadi ya. Oke, terima kasih. Wah, ini untuk konfirmasinya. Lanjut dari Audrey. Ini bertanya, apakah mungkin jadwal sidang akan dilaksanakan sebelum pengumpulan video 5 minutes? Tadi sudah di-mention ya oleh Bu Ani bahwa misalnya tadi kita deadline-nya kan 6 Maret tuh. Nah, itu teman-teman bisa aja dapat jadwal sidang sebelum 6 Maret ataupun setelah 6 Maret.
Jadi kalau jadwal sidang kan tadi kan hubungan sama layanan ya. Jadi kita nggak tahu nih jadwal sidang kalian kapan. Tapi bisa terjadi sebelum deadline pengumpulan. Jadi kalau misalnya skripsi udah jadi, udah ready sidang ya langsung buat aja videonya gitu. Jadi nggak usah nunggu-nunggu jadwal sidangnya kapan. Kalau udah ready langsung aja bikin videonya. Oke. Dari Remigius, jika jalur research tetapi di judul tidak mencantumkan nama perusahaan, tetapi di dalam research ada menyangkut mengenai satu perusahaan, berarti bagaimana ya? Waktu itu diskus dengan dosen pembimbing selama tidak mencantumkan nama perusahaan di judul, tidak perlu meminta izin. Ya itu berarti harusnya, ya nggak apa-apa kan selama kita nggak menyebut suatu perusahaan, ya sebenarnya kita nggak perlu minta izin gitu ya. Gimana Bu Hani? Ada tanggapan nggak? Kalau dia nggak sebut mention nama perusahaannya, nggak perlu minta izin kan? Ya kan kamu tidak kamu tidak mencantumkan nama perusahaan di dalam judul. Kemudian yang kedua, untuk yang jalur research, untuk yang skripsi jalur research sama artikel ilmiah, itu ketentuannya berbeda teman-teman. Yang tadi dimaksud tidak perlu izin adalah kalau skripsinya di luar research. Entah dia terkait dengan proyek perusahaan tersebut, aplikasi, mengembangkan aplikasi pada suatu perusahaan, ya otomatis kan dedicated untuk dia. Tapi kalau research itu kan ada arahnya ya teman-temannya, kenapa sampai tertuju jadi satu perusahaan, tapi tidak teman-teman sebutkan pada judul, tidak teman-teman sebutkan pada latar belakang di awal gitu. Nanti silahkan didiskusikan dengan dosen pembimbing teman-teman ya. Dosen pembimbing teman-teman sudah tahu bagaimana harus mengexplain tersebut pada sebuah video. Oke? Oke, terima kasih Bu Ani. Kemudian kalau di research ada membandingkan dan menyebut aplikasi sosial media, apakah perlu minta approval perusahaan juga? Gimana tuh kalau di research itu dia membandingkan dan menyebut aplikasi sosial media, apakah perlu minta approval perusahaan juga? Kamu kan mintanya surat non survei ya, bukan surat survei perusahaannya. Jadi harusnya tidak. Untuk Ya, yang memang. jalurnya riset ya teman-teman. Ya itu tidak Nanti perlu. dibuat aja videonya supaya tidak terlihat tuh bagaimana, karena kan teman-teman pasti mengawali dengan sosial media tuh ada banyak loh, ada A, B, C, D, E, R gitu kan ya. Mulainya kan dengan begitu pasti. Oke. Oke, Bu Ani. Kalau pembahasan skripsinya itu mengenai BINUS, perlu minta izin juga nggak ke BINUSnya? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah skripsi kamu kemarin meminta izin BINUS untuk mengeluarkan surat surveinya? Nah, gitu aja. Gitu ya teman-teman ya. Karena takutnya teman-teman itu ngerjainnya yang proyeknya BINUS kayak gitu loh. Intinya itu ya teman-teman ya. Teman-teman itu skripsinya pakai surat survei dari perusahaan nggak sih? Kalau teman-teman pakai surat survei dari perusahaan, kan teman-teman di surat surveinya kan mencantumkan bahwa teman-teman mendapatkan izin untuk pengambilan data, penggunaan data gitu ya. Nah, itu juga berlaku untuk pembuatan video ini. Itu ya teman-teman ya. Oke. Jelas ya tadi ya Aldino, semoga menjawab. Kemudian untuk Elisa, jadi kalau misal satu kelompok 3 orang, boleh 1 orang aja yang tampil di video? Boleh. Jadi tadi sudah di-mention juga ya tadi, kalau misalnya kalian bertiga, nanti yang di-present cuma 1 orang atau 2 orang itu nggak apa-apa. Yang penting di dalam slide-nya itu kalian mencantumkan nama anggota-anggota siapa aja. Gitu ya. Yang penting pengujinya tahu kalau kalian itu bertiga. Gitu. Oke, jadi dibebaskan yang ngomong berapa orang, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke, ini udah beberapa di... Untuk skripsi jalur artikel ilmiah, poster harus diupload juga ya? Iya ya? Ya, ikut ketentuan ya. Sepertinya sih, seingat saya sih ada ya. Ikut ketentuan ya teman-teman ya. Dibaca aja ketentuan tadinya ya. Tadi siapa? Ronald ya. Dibaca aja ketentuannya. Jadwal sidangnya dimulai bulan Februari ini bukan? Atau apa tadi udah dijelaskan oleh Bu Hani. Kalau misalnya jadwal sidang hubungan sama layanan ya teman-teman ya. Kita bukan yang menentukan jadwal kalian.
Selamat siang Kak, apakah sidangnya masih online? Terima kasih. Gimana Bani, sidangnya masih online atau onsite? Sejauh ini saya belum dapat informasi perubahan ya teman-temannya, berarti kemungkinan masih online ya. Oke, jadi sidangnya kemungkinan masih online. Ya, Dela. Oke, jangan loncat-loncat ya. Kita lagi senang kayaknya tuh. Oke, Yensi. Dari Yensi, selamat siang Bu, untuk background-nya boleh plain warna putih, tidak ya? Ya, sebenarnya kreatifnya kalian aja deh, teman-teman. Kalau misalnya emang plain putih dan masuk ke dalam desain PPT-nya, ya itu nggak apa-apa. Jadi kita bebaskan sesuai kreativitas kalian. Yang penting dibuat semenarik mungkin. Kalau bisa presentasinya jangan baca teks, boleh digaya seperti storytelling. Nah, itu akan jauh lebih bagus. Tadi contohnya soalnya background-nya putih, makanya ditanya ya, yang Gold Champion. Oh ya, oke. Ya, itu nggak apa-apa. Yang penting kan kita sebenarnya ngelihat gaya bicaranya juga ya, cara bicara, cara presentasi, cara bawainnya gimana. Itu yang sih ya. Ini ada judul nih Bu Hani, yang judulnya ada ternak uang. Ini judulnya berarti dari Grand Jose cuman khusus ternak uang aja dimensionnya ya. Benar nggak? Jose mana Jose? Halo Jose. Halo Bu. Ya. Dari awal memang dimensionnya cuma satu company aja. Iya. Soalnya kalau satu company aja itu harusnya di awal tuh meminta izin sih. Kalau cuma mention satu ya Bu Hani ya. Biasa kita begitu, kecuali misalnya compare sosial media apa dan apa. Misalnya kamu ngomong ternak uang berarti perusahaan sejenis nih. Kamu ngomong bahasa umumnya gitu. Itu nggak perlu. Tapi kalau spesifik harusnya sih tetap minta izin. Oh, Cuman, harus minta izin. nah itu mungkin diskusinya sampai bisa keluar non-survei. Nah itu mesti diskusi lagi. Dan itu suratnya bukan surat non-survei ya, berarti Jose. Harus surat survei. Walaupun kamu skripsinya research, karena kamu mencantumkan namanya dari judul. Dari awal judul sampai ke dalam-dalamnya. Kenapa? Karena walaupun dia research, tapi kamu sudah mencantumkan perusahaan dan benar-benar tertuju pada satu perusahaan dari awal sampai akhir, itu harus surat izin dari company tersebut karena itu menyangkut pada konten isinya. Kita tidak mau dipermasalahkan di akhir, nggak mau. Jadi kamu harus dapat izinnya. Makanya suratnya pasti surat survei karena menyatakan kamu diizinkan untuk pengambilan data, penggunaan pencantuman nama dan segala macamnya. Jadi bukan surat non survei. Jadi harus izin lagi ya Bu? Maksudnya harus isi yang survei ya Bu? Kamu harus dapat surat surveinya. Iya, dan harus ada izin dari ternak uangnya. Oke Bu, kasih Bu. Ya Bu Marisa dan Bu Hani. Tadi ini mungkin terlewat jawabannya kali ya, Patrick. Tadi sudah ada jawaban belum ya yang terkait skripsi multidisiplin? Tadi gimana tuh? Tadi tetap dibuat video 5 minute-nya untuk yang skripsi multidisiplin. Nanti Kak Willy akan bantu cross check sebentar di dalam Google Form-nya. Tetap akan mencantumkan semua nama mahasiswanya ya teman-teman. Betul. Mungkin untuk Patrick ya, Patrick. Ini aku coba share screen ya, Patrick ya. Jadi mungkin nanti di sini aku akan tambahin satu form terkait jurusan mahasiswanya. Jadi sebenarnya pertama kali banget form ini muncul. Sorry. Kita bisa back nggak sih? Oh, back. Oke, di sini apakah ada Patrick? Halo? Mungkin boleh respon saya dulu, Patrick. Oh ya, Patrick ya, oke. Jadi nanti pilih program studinya, jadi Patrick yang kumpulin ya, nanti Patrick yang kumpul, kamu pilih program studi kamu apa. Jadi sini tuh formnya akan otomatis kalau misalnya di jurusannya ganda, dia nggak akan minta nama kelompoknya, karena kan ganda itu tidak boleh berkelompok. Nah, kalau misalnya selain ganda, nanti akan ditanya siapa nama kelompoknya, siapa aja anggotanya. Nanti kalau misalnya aku pilih salah, pilih IS reguler. Kalau pilih next, nanti akan dimintain NIM, nama, email, nomor telepon. Nah, nanti mungkin di sini aku akan tambahin satu komponen lagi jurusan.
Gitu karena kan multidisiplin boleh beda ini ya, di jurusan gitu ya. Oke, Patrick. Apakah cukup menjawab, Patrick? Jadi tetap dibikin ya, diisi form 5 minutes-nya. Oke, thank you, Patrick. Oke, ini pertanyaan terakhir ya dari Cindy. Kak, surat survei template BINUS kah? Soalnya dari perusahaannya udah keluarin surat survei tapi pakai bahasa mereka sendiri. Gimana, Bu Ani? Surat survei dari perusahaannya masing-masing intinya menjelaskan bahwa teman-teman memang melakukan survei di sana, teman-teman diizinkan untuk melakukan skripsi di sana, menggunakan datanya dan mencantumkan namanya, mau pakai bahasa yang manapun terserah. Tidak menggunakan template BINUS tidak apa-apa, yang pasti harus skop perusahaannya dan tanda tangan serta dicoba untuk dapatkan cat basahnya karena terkadang layanan meminta ada cat basahnya. Kasih. Oke, saya jawab ya, thank you. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari teman-teman nih. Terakhir sebelum kita close, apakah ada pertanyaan dulu? Boleh di kolom chat atau open mic. Mumpung sesi Q&A masih berjalan, teman-teman. Kalau memang sudah clear semuanya, boleh jempolnya, reaksinya. Kalau sudah oke. Oke. Kok ada yang emot marah? Duh, emot marah nggak mau bikin video 5 minute nih ya. Kenapa tuh? Skripsinya kenapa tuh? Lagi emot marah. Ini ada yang nanya ya. Oh, ini dari Muhammad Rafi. Kalau saya tertuju dalam 3 perusahaan e-commerce, tetapi dalam judul dan latar belakang itu tidak menyebut nama perusahaan tersebut, hanya di poin sampel, itu boleh non-survey kan, Kak? Boleh. Ya penting kamu kan udah mention ya, kamu tuh nggak menyebut nama perusahaan dah, itu intinya udah. Kalau nggak menyebut nama perusahaan, nggak perlu, itu boleh surat non-survey. Nggak perlu minta izin gitu ya. Oke. Jawab ya, Raffi ya. Oke, sepertinya sudah banyak jempol yang dimunculkan. Diangkat gitu ya. Iya. Diangkat, nggak diangkat ya, diklik Kak Willy. Oke, baik. Berarti kita sudahi ya Kak Willy ya. Iya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas waktunya sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman mengikuti sesi briefing 5 minute presentasi. Kita tunggu video-video terbaik teman-teman. Siapa tahu teman-teman adalah the gold winner berikutnya untuk dapat 2 juta rupiah atau silver winnernya 1 juta rupiah. Lumayan ya. Buat nge-mesen-mesen GoFood ya kan. Nah, jadi lumayan tuh ya teman-temannya. 2 juta bisa kali buat beli tiket ya. Saya nggak tahu sih itu transfernya biasanya sih e-money ya atau bukan nih sekarang nih. Gitu ya. Nanti ya, terima kasih atas waktunya teman-teman. Sampai ketemu di lain waktu. Jangan lupa pantengin sosial media kami, Instagram kami di School AS BINUS karena nanti Kak Willy habis ini akan pasti posting gitu ya. Terkait dengan materinya dan hasil recordingnya. Oke, jadi silahkan dipantengin. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Sama Sis punya TikTok ya teman-teman. Jangan lupa di follow TikTok Sis ya BINUS. Jangan lupa di view video-videonya kami teman-teman. Bye-bye. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bu Ani, Bu Marisi. Terima kasih semua. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih.